Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Elin Eka Wahyu, dosen jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang. Sebelum melakukan presentasi, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia SNIGBS 2020 yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil review integratif saya yang berjudul Urgensi Kepemimpinan Transformasional dan Kecerdasan Emosional pada Perusahaan dalam Merespon Pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan hasil kolaborasi antara saya dengan Bapak Tri Wahyu Widodo, dosen jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang, dan Cahyanova Kurniawan, mahasiswa Strata 2 jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya. Agenda presentasi penelitian saya adalah 1. Pendahuluan, 2. Metode penelitian, 3. Temuan studi, 4. Kesimpulan dan saran. Latar belakang dari penelitian ini bermula dari COVID-19. COVID-19 merupakan pandemi global yang menimbulkan krisis mencapai ratusan ribu korban jiwa yang berdampak pada restrukturisasi sistem kesehatan secara besar-besaran dan menyebabkan resesi terburuk sejak peristiwa Great Depression. Dampak lain akibat pandemi COVID-19 tersebut, pemerintahan, komunitas, dan organisasi menghadapi krisis sistem dan prosedur kerja yang berantakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada tatanan organisasi, entitas, dan sistem kerja secara seluruh perusahaan. Sehingga dibutuhkan sosok pemimpin yang mampu menanggapi krisis tersebut. Peneliti menganggap permasalahan ini sangat urgent untuk dibahas karena dengan kondisi tersebut, pemimpin harus menunjukkan skill dalam mengatasi keterbatasan dan ketakutan yang muncul khususnya di kalangan pekerja, serta diharapkan di saat yang bersamaan mampu meningkatkan kinerja karyawan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah 1. Apa sajakah dampak yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 dari segi kesehatan mental bagi seorang pekerja? Kedua, bagaimana urgensi seorang pemimpin dalam menerapkan pola kepemimpinan transformasional dan kecerdasan emosional dalam menanggapi dampak psikologi yang muncul sebagai akibat dari adanya pandemi COVID-19. Adapun tujuan penulisan artikel ilmiah ini adalah 1. Menyelidiki reaksi apa sajakah yang dilakukan para pemimpin organisasi domestik dan global dalam menghadapi COVID-19. 2. Mempertimbangkan peran baru dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia atau HRD dalam menghadapi konsekuensi pandemi COVID-19 pada khususnya. Metodologi penelitian. Jenis penelitian adalah kajian literatur yang bersifat integratif atau penyusunan literatur dari berbagai keilmuan yang saling terkait. Adapun urutan proses dan protokol penelitian adalah 1. Memilih topik penelitian, 2. Menentukan research objektif, 3. Membuat protokol kajian literatur, 4. Mencari artikel ilmiah, 5. Menyaring artikel ilmiah yang relevan, 6. Menganalisa informasi yang ditemukan pada literatur, 7. Melakukan sintesis temuan studi, 8. Menyimpulkan hasil temuan, 9. Mempublikasikan temuan. Bahan artikel yang digunakan pada penelitian ini sejumlah 17 artikel yang diunduh dari beberapa database seperti Tyler and Francis, Emerald in Science, dan Science Direct. Mengenai batasan tahun penerbitan, saya melakukan 2 jenis batasan, yaitu untuk materi yang berkaitan dengan pandemi COVID-19, saya menggunakan artikel ilmiah yang terbit sekitar periode Januari hingga Juni 2020. Sedangkan untuk materi yang berkaitan dengan kepemimpinan transformasional dan kecerdasan emosional, saya membatasi artikel ilmiah yang terbit pada 10 tahun terakhir. Maka berdasarkan kajian review yang telah peneliti lakukan, ditemukan beberapa dampak akibat pandemi COVID terhadap kondisi pekerja
antara lain 1. Stigmatisasi, 2. Xenofobia, 3. Kerawanan usia lanjut. Stigmatisasi. Masyarakat lokal memandang seseorang yang mengenakan masker ketika keluar rumah diberikan stigma sebagai penyintas virus corona, padahal penggunaan masker tersebut hanya sebagai tindakan preventif untuk mencegah penularan virus corona. 2. Xenofobia. Xenofobia merupakan sebuah perasaan ketakutan terhadap orang-orang dengan ras tertentu. Ketakutan ini muncul seiring dengan pemberitaan yang santer beredar di dunia yang menyebutkan bahwa COVID-19 identik dengan Wuhan virus. Ungkapan tersebut menjadi viral di media dan dampaknya menciptakan sentimen anti-Asia di kalangan pekerja. 3. Kerawanan bagi usia lanjut. Adapun risiko tersebut adalah risiko metabolisme kesehatan, risiko finansial, risiko terkena disrupsi dalam hal penyelesaian pekerjaan kantor, seperti penggunaan aplikasi tertentu untuk pertemuan online, absensi online, dan risiko emosional. Dengan ditemukannya dampak pada psikis pekerja, maka perlu untuk diterapkan kepemimpinan transformasional dan kecerdasan emosional. Pemimpin yang transformasional mampu merangsang bawahannya untuk membuat persepsi tentang sebuah pola kepemimpinan dengan cara pandang baru karena adanya rangsangan intelektual dan mampu mempersepsikan dirinya sebagai individu yang dapat mendukung dan memberikan perhatian kepada bawahan dengan mempertimbangkan individual melalui pemberian motivasi inspirasional dan karisma. Kepemimpinan transformasional merupakan jenis pola kepemimpinan yang terdiri dari 4 komponen, yaitu idealist influence, 2. inspiration motivation, 3. intellectual stimulation, 4. individualist consideration. Kecerdasan emosional merupakan karakter fundamental yang harus dimiliki oleh pemimpin, khususnya pada pola kepemimpinan transformasional. Terdapat 4 karakteristik kecerdasan emosional yang dimiliki oleh pemimpin yang berkarakter transformasional, antara lain 1. Kemampuan merasakan emosi, 2. Kemampuan dalam menempatkan emosi, 3. Kemampuan untuk mengetahui penyebab emosi, 4. Kemampuan mengelola emosi. Berdasarkan temuan studi, maka dalam situasi pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pekerja, antara lain rasa trauma yang mendalam akibat dari tingginya risiko pekerja untuk terpapar virus, disrupsi pada seluruh sisi kehidupan yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya, sehingga terdapat 4 hal yang dibutuhkan pekerja saat ini, yaitu 1. Dukungan dari Human Resource Department atau HRD, 2. Dukungan dari supervisor, 3. Penguatan mental dalam menghadapi pandemi dan apresiasi kerja, 4. Perbaikan pola komunikasi antara manajemen dengan pekerja lebih menjadi humanis. Lebih spesifik lagi, untuk menanggulangi dampak post-traumatik yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, diharapkan seorang pemimpin mampu untuk menjamin 3 hal, yaitu positive psychological resource, 2. positive social relations, 3. healthy organizational practice. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Dalam menanggapi pandemi COVID-19, seorang pemimpin dituntut untuk bisa memiliki kecepatan dan ketepatan dalam manajemen krisis. Pemimpin perusahaan harus mampu menerapkan pola kepemimpinan transformasional dan kecerdasan emosional. Pandemi COVID-19 tidak saja menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan fisik pekerja dan kesehatan perekonomian dari sebuah perusahaan, namun juga menyebabkan dampak negatif dalam psikis, khususnya dengan munculnya stigmatisasi, xenofobia, serta berbagai kerawanan yang terjadi kepada peserta usia lanjut. Saran: pemimpin juga memberikan atensi terhadap beban mental yang dihadapi pekerja selain fokus pada bagaimana cara survive pada saat pandemi, dan pemimpin perusahaan juga diharapkan mampu menjalin sinergi dengan baik dengan perangkat organisasional sebagai HRD, karena dampak pandemi terhadap kondisi mental pekerja dapat berakibat fatal bagi operasional perusahaan. Demikian presentasi materi saya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas perhatiannya, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.